Perkenalkan, sebelumnya nama saya Janata Putri William. Di sini saya akan menjelaskan bagian fungsi perlakuan prosedur dalam uji aktivitas enzim diastase. Sebelumnya, mengapa sih perlu melakukan percobaan uji aktivitas enzim diastase? Madu adalah cairan alami yang dihasilkan oleh lebah. Dalam kenyataannya, dapat mengalami penurunan kualitas mutunya jika dalam penyimpanannya tidak dilakukan dengan benar. Untuk itu, perlu adanya uji ini dengan menggunakan metode spektrofotometri. Pada percobaan, kita menggunakan madu sebagai sampel. Alasan memakai madu karena kandungan enzim diastase-nya sangat banyak. Bisa kita juga memakai sampel lain seperti mangga, tapi lebih disarankan madu karena lebih mudah didapat dan tahan lama. Dalam prosedur, yang harus dilakukan pertama, ditimbang madu sebanyak 5 gram ke dalam beker gelas, lalu kita tambahkan dengan 15 ml Aquades sebagai pelarutnya. Setelah itu, kita aduk sampai larut seluruhnya. Kemudian, ditambahkan dengan 1,5 ml larutan NaCl 0,5 molaritas sebagai larutan buffer netralisasi. Setelah dipindahkan ke labu takar 25 ml, kemudian diencerkan sampai batas asas. Fungsi dari pengenceran untuk menghilangkan zat pengotor dan mikroba yang terdapat dalam larutan. Lalu, dipipet 10 ml larutan madu ke dalam tabung reaksi. Kemudian, dilakukan pemanasan di atas penanas air pada suhu 40 derajat Celcius selama 5 menit. Fungsi pemanasan untuk meningkatkan aktivitas enzim. Apabila suhu meningkat, aktivitas enzim yang meningkat asalkan suhu optimumnya harus 40 derajat Celcius. Jika lewat dari 40 derajat Celcius, enzim akan cepat rusak dan terdenaturasi. Jika kurang, maka enzim akan tidak bekerja atau reaksi berjalan dengan lambat. Dan hal yang harus diperhatikan selama pemanasan, jangan diangkat dan perhatikan selalu kondisi suhu harus 40 derajat Celcius. Alasan jangan diangkat, suhunya jadi tidak merata. Setelah pemanasan, kita menaruh larutan pati sebagai diastasenya dan substratnya pada dinding dalam tabung reaksi supaya larutan madu dan pati dapat tercampur dengan sempurna. Kemudian, kita memasukkan dengan larutan iodin sebanyak 10 ml sebagai menganalisa kandungan amilum pada madu dan penyumbang iod pada titik akhir fotometri. Lalu dipipet 1 ml setiap interval 5 menit sesuai dengan standar optimum SNI, waktu yang paling efektif, dan saat pemipetan larutan tengahnya itu diambil untuk menentukan nilai absorbansinya yang sudah dicampurkan dan diencerkan sampai batas atas. Kemudian ditetapkan nilai absorbansinya dengan panjang 660 nm pada alat spektrofotometer UV visible dan dicatat waktu absorbansinya dengan absorbansi kurang dari 0,235. Nama saya Novel Arkan, NIM 1924011036, akan menjelaskan tentang enzim diastase dan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama yaitu enzim. Enzim merupakan biomolekul yang berupa protein yang mana berfungsi sebagai katalis dalam reaksi kimia organik. Lalu untuk enzim diastase yaitu adalah enzim yang dihasilkan oleh lebah yang biasanya ditambahkan oleh lebah pada saat proses pematangan madu. Lalu untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim yaitu faktor pertama yaitu suhu, yang mana enzim dapat bekerja dengan baik pada suhu yang optimum yaitu pada 40 derajat Celcius. Lalu faktor yang kedua yaitu pH. Enzim bekerja pada pH yang optimum yang berkisar 6-8, dan untuk enzim pepsin yaitu pada pH 2. Lalu faktor yang ketiga yaitu konsentrasi substrat, yang dimana laju reaksi akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substrat. Lalu untuk faktor yang keempat yaitu konsentrasi enzim, yang dimana semakin tinggi konsentrasi enzim maka laju reaksi akan meningkat. Lalu untuk faktor yang kelima
yaitu aktivator, yang dimana zat pengaktif seperti logam alkali dan alkali tanah akan dapat meningkatkan kerja enzim. Lalu untuk faktor yang keenam yaitu inhibitor, yang mana sebagai penghambat dalam kerja enzim. Perkenalkan, nama saya Christine Sitorus, NIM 19240158. Saya akan menjelaskan tentang teknik pemurnian enzim. Yang pertama, dianalisis menggunakan membran untuk memisahkan cairan. Yang kedua, elektrofesis, tingkat imitasinya dalam sebuah metabolisme. Yang ketiga, kromatografi berdasarkan pola pergerakan fase gerak dan fase diamnya. Kita menjelaskan kembali tentang faktor-faktor yang menyebabkan terdenaturasinya enzim. Faktor-faktor tersebut memiliki dua faktor. Yang pertama adalah suhu. Karena jika suhu naik, maka sifat struktur enzim akan hilang. Yang kedua, dipengaruhi oleh pH. Kita tahu kelebihan asam dan basa sehingga mengalami perpecahan pada struktur enzim. Perkenalkan, nama saya Dian Maulana, NIM 1924011028. Saya di sini akan menjelaskan tentang sifat-sifat enzim, mekanisme cara kerja enzim. Yang pertama itu ada enzim merupakan biokatalisator. Dia itu mengubah kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Yang kedua itu ada enzim bekerja secara spesifik. Enzim bekerja hanya pada substrat yang spesifik. Yang ketiga itu ada kerja enzim bersifat bolak-balik. Enzim dapat melakukan reaksi dua arah. Yang keempat itu ada enzim bersifat termolabil, di mana aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu. Yang kedua itu saya akan menjelaskan tentang mekanisme cara kerja enzim. Enzim mengkataliskan reaksi dengan cara meningkatkan laju reaksi. Enzim meningkatkan laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivitasnya. Energi yang diperlukan untuk reaksi dari EA1 menjadi EA2. Penurunan energi aktivitas dilakukan dengan membentuk kompleks dengan substrat. Setelah produk dihasilkan tidak dapat dilepaskan. Enzim bebas untuk membentuk kompleks baru dengan substrat yang lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Yusni Simatupang, NIM 192401020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian inhibitor. Yang pertama, irreversible inhibitor. Dalam pengikatan yang irreversible, senyawa penghambat atau inhibitor akan terikat secara kovalen pada lokasi aktif enzim, atau sedikitnya senyawa tersebut terikat sedemikian kuat sehingga disosiasi terjadi sangat lambat. Yang kedua, reversible inhibitor. Penghambat reversible dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, kompetitif reversible. Pada penghambat ini, zat-zat penghambat mempunyai struktur yang mirip dengan struktur substratnya. Dan yang kedua, yaitu non-competitive reversible. Pada penghambat ini, substrat sudah tidak dapat berikatan dengan kompleks enzim dengan inhibitor karena sisi aktif enzim berubah. Yang ketiga, uncompetitive reversible. Inhibitor ini tidak menghalangi pembentukan kompleks enzim substrat, tetapi menghalangi reaksi selanjutnya, jadi menghalangi pembentukan produk. Enzim yang tergantung pada madu. Saya akan menjelaskannya, yaitu pertama enzim peroksida, kedua enzim invertase, yang ketiga enzim diastase, 4 enzim katalase, 5 enzim oksidase, dan 6 enzim profase. Sekian dan terima kasih.